Kita masih dalam rangkaian retreat kita di Tanah Perjanjian dengan tema See a Victory. Sama-sama bilang, saya melihat kemenangan. Dan hari ini kita mau belajar, kalau mau melihat kemenangan, kita jangan mudah terpengaruh. Bilang sama teman di sebelah kursi saudara, jangan mudah terpengaruh. Salah satu persoalan serius buat kita adalah kalau kita mudah terpengaruh. Dan agar hidup kita dapat melihat kemenangan, mutlak kita harus kuat dan memiliki prinsip. Sama-sama bilang, saya harus kuat dan punya prinsip. Amin. Di Mount of Beatitudes kita belajar dari Pak Pendeta Daud Tony bahwa berbahagialah orang yang butuh Tuhan, yang miskin di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Ketika kita sadar kita lemah, kita bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kita pikir, saya kuat, saya mampu, saya bisa, kita jadi sombong. Dan di situ awalnya kita mudah terpengaruh. Tetapi kalau kita dapat punya kuat dan memiliki prinsip, kalau kita sadar kita lemah, udahlah, pokoknya saya cuma mau ikut Tuhan aja. Udah, pokoknya saya ikuti prinsip Alkitab. Udah, pokoknya saya nggak miring ke kiri, miring ke kanan. Makanya Alkitab bilang, justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Sama-sama bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya pada Alkitab bilang, apa saja kamu ucapkan dengan iman, kalau kamu tidak iman tapi percaya, itu akan terjadi. Every day we have to bless our day. Setiap hari jangan mengeluh, jangan bersungut, ucapkan berkat, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu, jadi kita langsung menuju ke gereja, Bapak Ibu, dari tempat ini ya, Bapak Ibu. Pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk kita turut mendoakan pernikahan 22 pasangan. Dan saya percaya 22 pasangan ini adalah pasangan-pasangan yang dipilih oleh Tuhan. Pernikahan adalah sebuah lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Karena itu pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai oleh manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh. Itu dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimengerti dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada pernikahan saat ini kita akan memberkati 22 pasangan, dan banyak dari saudara ada yang menikah sudah lama, ada yang menikah masih baru. Tetapi saudara harus ingat bahwa siapa yang bersama dengan saudara hari ini di sebelahmu adalah pasangan yang dipilih Tuhan untuk kau menjalani hidup bersama. Kita menikah bukan untuk bahagia. Banyak orang rindu untuk menikah supaya bisa bahagia. Kita menikah untuk membahagiakan. Mari suami-suami di sini, kau menikah bukan untuk kau bahagia. Jangan pernah berharap kepada pasanganmu untuk membuat engkau bahagia. Tetapi kau harus punya tujuan. Saya harus jadi suami yang membahagiakan istri saya. Istri-istri juga seperti itu. Kau menikah bukan untuk bahagia, tetapi untuk membahagiakan suamimu. Dan saat engkau bisa bersama-sama saling membahagiakan, di situ rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita, damai, dan berkat dari Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Bersamamu Bapa. Dan lalu kita akan bersama-sama melakukan penubuhan janji nikah. Aku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak
aku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Inilah pernyataan iman kami di hadapan Tuhan di gereja Kana yang di Galilea, tempat Yesus merubah air tawar menjadi anggur manis. Dan ini yang kami mau katakan, kasih setia-Mu besar, berlimpah dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan rumah tangga kami, betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi selalu ada berkat Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan. Sampai melewati beberapa tahun pernikahan ini, kami menyebutnya indah, kami menyebutnya bahagia, kami menyebutnya penuh kemenangan, kami menyebutnya penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. Nothing to complain. Nggak ada yang kami dapat bersungut-sungut, karena selalu ada saja berkat Tuhan, selalu ada saja anugerah Tuhan. Kadangkala kami hanya melihat sisi negatifnya, tetapi ketika kami melihat ke belakang, sungguh kami melihat begitu banyak berkat Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya ke depannya rumah tangga kami lebih dahsyat lagi, lebih indah lagi, lebih luar biasa lagi. Kami yang belum menikah, atau kami yang mungkin hanya datang sendiri tanpa pasangan kami juga percaya ada berkat Tuhan buat keluarga kami masing-masing. Di tempat ini kami mau Tuhan berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, dari awalnya pernikahan direncanakan untuk indah, manis, penuh sukacita, dan penuh dengan suasana sorga. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang yang bilang menikah itu menderita, menikah itu sengsara, menikah itu susah, itu konsep yang belum jelas Bapak Ibu, tidak sesuai Alkitab. Untuk itu mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di bawah judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana.
Mungkin kita bingung pada hari ketiga itu apa, saudara-saudara. Jadi dalam bahasa Ibrani, hari pertama artinya Yom Rishon. Yom Rishon itu artinya hari pertama, itu hari Minggu Bapak Ibu. Baru Yom Shini'i. Yom Shini'i itu hari kedua, yaitu hari Senin. Baru hari ketiga namanya Yom Shlishi. Buat orang Yahudi, nanti Bapak Ibu boleh tanya sama driver atau boleh tanya sama guide, bahwa hari ketiga disebut Yom Shlishi. Dan Yom Shlishi mereka percaya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam Kejadian. Pada hari yang ketiga 2 kali disebut Tuhan menciptakan semuanya baik. Makanya orang Yahudi punya sebuah pepatah, Yom Shlishi Pamaim Kitov. Hari Selasa 2 kali lebih baik. Sehingga ada banyak pernikahan selalu pada hari Selasa atau hari ketiga. Ini sekedar pengetahuan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa di situ dikatakan pada hari yang ketiga? Karena mereka percaya pernikahan banyak terjadi di hari Selasa. Karena mereka percaya Yom Shlishi Pamaim Kitov. Hari Selasa atau hari ketiga 2 kali lebih baik. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Di tempat ini Bapak Ibu. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Buat kita orang Indonesia, kehabisan anggur itu biasa aja Bapak Ibu, tinggal beli. Tetapi jangan salah, pada zaman itu tidak banyak toko-toko anggur menjual anggur. Setiap keluarga mempersiapkan sendiri. Dan kalau Bapak Ibu ada yang penyuka wine, pasti Bapak Ibu mengerti. Anggur itu makin lama makin enak, makin lama makin baik. Sehingga kalau mereka punya anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki, mereka akan mempersiapkan anggur yang terbaik untuk pernikahan anaknya. Karena anggur menggambarkan yang pertama tanggung jawab. Yang kedua, anggur menggambarkan keindahan, kebahagiaan. Jadi buat orang Yahudi, kalau anggur habis itu pertanda buruk. Persoalannya bukan anggurnya habis, tapi mereka percaya akan ada persoalan, akan ada masalah. Anggur habis itu artinya pernikahan mereka diambang kehancuran. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga Ibu Yesus langsung berkata, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Saudara-saudara kita yang Katolik, mengapa mereka berdoa memohon kepada Maria? Mereka bukan memohon kepada Maria, mereka memohon kepada Tuhan. Tapi mereka percaya dari ayat ini, kalau mereka bicara kepada ibunya, ibunya akan menyampaikan kepada anaknya. Dan ketika anaknya walaupun berkata, belum waktuku, tapi karena ibunya yang meminta, Yesus akan mengerjakannya. Tetapi buat sebagian penafsir Alkitab itu tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Kenapa? Karena satu kali mereka bilang sama Yesus, ibumu ada di depan. Lalu Yesus berkata, siapakah ibuku? Mereka yang melakukan firman. Sehingga penafsiran kemudian berkata, bukan karena ibu Yesus maka Yesus merubah air tawar menjadi anggur manis. Tetapi karena keluarga yang hancur, Yesus siap buat apa saja. Yang setuju sama saya katakan, Yesus siap buat apa saja untuk keluarga. Sama-sama bilang, Yesus siap buat apa saja buat keluarga. Amin. Kapanpun keluarga berseru memohonkan pertolongan, selalu Yesus siap. Kenapa? Karena Alkitab jelas bilang Allah benci perceraian. Tetapi Allah yang benci perceraian, sebagian kita berkata, jadi orang udah menderita, orang udah sengsara, harus tetap mempertahankan keluarganya. Loh, Yesus yang sama yang berkata aku benci perceraian, Yesus yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yesus yang sama yang berkata aku benci perceraian, Yesus yang sama yang merubah air tawar menjadi anggur manis. Sehingga di sini jelas ketika Yesus berkata, kau mau apa daripadaku ibu saatku belum tiba. Ini membicarakan kepada kita bahwa buat Yesus pernikahan penting. Yang setuju sama saya katakan buat Yesus pernikahan itu penting. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu?
Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini saat yang paling menegangkan. Ini yang saat yang paling membingungkan. Karena mereka tahu ini air biasa. Mereka pikir kalau air biasa ini dibawa ke pemimpin pesta, ini masalah serius. Ini yang berkali-kali saya bilang, iman harus mengalahkan logika. Amin. Sama-sama bilang iman harus mengalahkan logika. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itulah pernikahan dunia. Mulainya bulan madu, mulainya indah, lama-lama habis. Tapi hidup Kristen sebaliknya, makin hari makin baik. Sama-sama bilang makin hari makin baik. Makanya banyak orang ketika sudah tua, sudah nggak romantis lagi. Kalau udah mulai romantis, suaminya atau istrinya bilang, wes tuwo, katanya gitu. Tapi saya percaya, pernikahan Kristen makin hari makin manis. Amin. Suami tatap istri, istri tatap suami, suami bilang sayang makin hari harus makin manis. Ya, jangan istri yang ngomong suami. Ya. Terus ada suami yang nggak nengok istrinya, kenapa lagi? Iya kan? Udah, sekarang bapak lihat istri. Mulai coba dulu. Ini kayaknya masih ada yang udah kaku-kaku nih. Pak, tolong lihat istrinya, Pak. Nah, suami lihat istri. Nah, tuh peluk tangannya, bilang, makin hari harus makin manis. Amin. Nah, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, baru sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya anggur yang baik sampai sekarang. Jadi saya percaya kita harus pakai prinsip Alkitab. Prinsip dunia, anggurnya baik dulu, setelah orang puas minum, maksudnya udah mabuk, ya kan? Udah mabuk, mau dapat anggur apa aja, mau anggur orang tua juga dia bagi aja saudara-saudara ya. Tetapi kalau masih baru, masih ngerti anggur. Ada banyak orang rumah tangganya udah mabok, artinya ya udahlah, kita tinggal nunggu mati aja lah, udahlah daripada ribut lah, udahlah. Jadi mungkin nggak bercerai, tapi tidak ada kemanisan lagi karena semuanya tinggal rutin. Saya percaya rumah tangga Kristen makin hari makin manis. Amin. Nah, saya coba simpulkan. Senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Setan nggak peduli kau masuk gereja, setan nggak peduli kau pelayanan. Selama rumah tanggamu bermasalah, engkau adalah orang yang bermasalah. Karena orang kalau rumah tangganya bermasalah kan jadi beban sendiri. Pak, bapak boleh dipuji di mana-mana, Pak. Tapi kalau sampai rumah istri bilang, lu jangan macem-macem ya. Lu jangan aneh-aneh. Jangan lu pikir lu orang hebat lu di sini. Lu tetap bapak di sini, tanggung jawab napa. Pak, kita nggak main ayunan pakai leher aja udah mujizat, Pak. Tapi Pak sebaliknya, Pak, bapak lagi hancur, lagi gagal. Tiba-tiba sampai di rumah istri bilang, sayang, engkau boleh ada masalah di luar, tapi di rumah tangga ini engkau tetap pahlawan, engkau tetap segala-galanya. Kita langsung berkata, aku tak biasa. Pak, penghiburan terbesar dari seorang istri adalah dari suaminya. Amin. Istri boleh dipuji dimanapun, tapi kalau sampai di rumah suaminya marah, suaminya maki dia, istri berkata, aku hidup gak ada gunanya. Tapi sebaliknya istri boleh gagal di mana-mana, tapi suaminya bilang, sayang, engkau tetap permaisuri di dalam rumah tangga ini. Aduh, itu istri pingsan bangun lagi, Bapak Ibu. Bu, ingat Bu. Penghiburan buat suami yang terbesar datangnya dari istrinya. Amin.
Ada pepatah, di belakang suami hebat ada istri yang luar biasa. Tapi sorry untuk bilang, di belakang suami yang ngaco ada istri yang gila. Ya. Di belakang suami yang stres ada istri yang penjajah, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ibu-ibu, ini pasti yang bikin pepatah ini wanita ini. Di belakang pria hebat ada wanita luar biasa. Tapi kalau prianya nggak hebat, ya istri juga yang bikin gara-gara. Karena istri adalah penolong. Semua yang diberkati hari ini, nanti sampai di rumah, malam-malam sebelum tidur istrinya coba tanya, "Pak, aku selama ini penolong atau selama ini aku sumber masalah?" Kalau suami peluk istrinya dan bilang, "Sayang, kau segala-galanya, ibu kau penolong yang hebat." Tapi kalau suami bilang, "Udah tidur aja. Itu artinya dia udah stres. Ya, saudara-saudara yang nggak datang bawa pasangan juga nggak apa-apa, telepon suaminya di Jakarta ya atau di Surabaya. Karena saya percaya penghiburan terbesar dari suami datangnya dari istrinya. Penghiburan terbesar buat istri datang dari suaminya. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari bahwa senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Karena kalau keluarga hancur, generasi hancur. Kalau keluarga hancur, hari depan kita goyang. Kalau keluarga hancur, kita pun sulit gitu untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya orang percaya dimampukan Tuhan untuk membangun keluargaku adalah sorgaku. Semua sama-sama bilang keluargaku adalah sorgaku. Karena prinsip pernikahan Kristen itu satu kali dan bahagia. Sama-sama bilang satu kali dan bahagia. Matius 19 ayat 6 bilang, "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jadi prinsip pernikahan itu saya catat satu kali dan bahagia. Namun kita harus sadar, setan tidak suka kita memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Setan tidak suka melihat keluarga kita utuh dan bahagia. Karena keluarga yang utuh dan bahagia yang pertama menghadirkan surga. Kita sudah mengalami surga sebelum kita tiba di surga ketika rumah tangga kita bahagia. Amin. Tetapi kita bisa mengalami neraka sementara kita di muka bumi kalau keluarga kita kacau. Pak, pernah merasakan neraka, Pak? Kalau istri ngomel tiap hari itu udah neraka, Pak. Bu, udah pernah ngerasakan neraka, Bu? Waktu suami nekan terus, komplain terus, itu sudah neraka. Jadi Bapak dan Ibu pastikan dari bangun pagi seperti Pastor Michael tadi udah bilang, intinya saya bukan mau bahagia, saya mau membahagiakan. Karena kebahagiaan terbesar ketika melihat orang yang kita cintai bahagia. Setuju? Kebahagiaan terbesar ketika kita melihat orang yang kita cintai berbahagia. Apa yang setan mau kerjakan untuk membuat kita justru kehabisan anggur, bukan air tawar menjadi anggur manis, tapi anggur manis menjadi air comberan, Bapak Ibu. Ya kan? Rumah tangga kita udah menjadi tidak nikmat dan bahagia lagi. Apa yang setan mau kerjakan? Satu, setan membuat kita sibuk melihat kekurangan pasangan serta membanding-bandingkan. Pak, kalau engkau melihat pasangan saudara dan selalu lihat kekurangannya. Bu, kalau ibu melihat pasangan ibu dan selalu lihat kekurangan, aduh dia kasar, aduh dia begini, lalu membanding-bandingkan, dia kok nggak seperti mama saya ya, dia kok nggak seperti papa saya ya, dia kok nggak begini ya, dia kok nggak begini ya. Ketika engkau sudah mulai banding-bandingkan, izinkan saya ingatkan, setan sudah mulai menguasai. Itu saatnya kita tolak dalam nama Yesus. Saya harus melihat kelebihan pasangan saya. Amin. Karena setiap orang pasti punya kekurangan. Cinta itu membuat kekurangan justru menjadi kelebihan. Makanya waktu masih pacaran dibentak sama pacarnya, "Kamu jangan gitu dong. Itu yang aku suka dari kamu. Kamu tuh berwibawa sekali. Bisa mengendalikan aku yang kadang-kala liar ini." Gitu. Ketika masih pacaran, duduk di restoran, terus yang wanita agak kekenyangan, tiba-tiba gini, langsung cowoknya bilang gitu, "Ini yang saya suka dari kamu. Kamu tuh selalu apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi." Tetapi setelah nikah bertahun-tahun,
Ketika dibentak sama suami, kamu tuh kasar, kamu tuh kasar. Ketika lagi makan lalu istri gini, saya kayak makan di kantor pusat PDIP. Ada banteng. Kapan kita tahu cinta kita mulai makin berkurang? Ketika kita selalu melihat kekurangan. Kapan kita lihat cinta kita masih luar biasa? Ketika selalu kita melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita. Amin. Yang kedua, kapan kita tahu bahwa setan sedang bekerja dalam keluarga kita? Membuat kita berjiwa penuntut dan tidak pernah merasa puas. Jadi selalu nuntut gitu. Kamu harus begini dong, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong. Saya percaya cinta membuat kita bisa menerima segalanya. Amin. Ketika kita tidak pernah bisa merasa puas. Ketika kita merasa, aduh suami saya itu mestinya begini, suami saya mestinya begini, suami saya mestinya begini. Karena tidak ada rasa puas. Ingat masa-masa saudara pacaran. Ya, ketika sudah stop bis atau angkot, kita lihat kurang penuh sedikit, kita masih berdiri di situ. Sebetulnya bukan karena nggak mau penuh, saudara-saudara. Pengen waktu lebih lama. Karena kalau dia naik angkot, saya harus say bye. Ya kan? Jadi lihat gini, enggak lah, kepenuhan masih. Makanya kita, kalau saudara-saudara yang pernah naik bus, saya ini pendeta yang mulainya dari bawah sekali Bapak Ibu. Saya mulai dari pelayanan sopir-sopir angkot gitu kan. Jadi saya tahu apa artinya ada di bus, turun naik bus. Kita kalau turun naik bus itu paling jengkel lihat anak muda lagi pacaran. Karena kalau di bus itu udah panas, baunya 7 rupa. Tapi orang masih pacaran, bisa ketawa. Kita sebel gitu. Apa yang diketawain? Karena orang kalau masih pacaran, angkat telepon apa aja diketawain. Dia gini kan. Sayang, kamu lagi ngapain? Lucunya di mana? Masa nanya, sayang kamu lagi ngapain? Kenapa mesti ketawa bilang ya? Sayang kamu lagi ngapain? Nih, sayang kamu lagi ngapain? Terus dia jawab, lagi makan. Lucunya apa coba? Lagi makan. Kita ngeliat itu pengen kita colok. Bener deh. Terus itu baru teleponan. Yang nyebelin nanti kalau mau putus, mau tutup telepon. Sayang kamu tutup duluan ya. Kamu aja. Kamu aja. Ayo kita tutup sama-sama ya. 1, 2, 3. Kok kamu belum tutup. Tapi orang kalau udah kawin 15 tahun gitu ya kan beda kan. Semua aja. Istri masih ditelepon udah mati. Bilang kayak oke deh sayang, kalaupun oke gini, oke sayang. Itu yang saya bilang. Orang intinya kalau masih pacaran merasa puas. Intinya orang kalau udah nikah kadangkala berjiwa penuntut dan tidak pernah merasa puas. Mulai hari ini bisa nggak kita melihat istri kita selalu hal yang terbaik? Pak, jangan malam lah. Malam kan urusan istri nanya sesuatu kan sama bapak. Besok pagi lah Pak. Besok pagi pas kita mau sama-sama ke Laut Mati, ya kan? Tolong bapak lihat ibu. Lalu bilang begini, sayang, apa yang aku kerjakan buat kamu selalu indah nggak? Kalau tiba-tiba istri bilang gini, iyalah sayang, nah, itu benar. Tapi kalau istri tiba-tiba bilang, udah cepat-cepat kita cepat-cepat Gilbert udah nungguin tuh, ayo cepat-cepat. Nah itu ada sesuatu yang nggak beres Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kapan kita tahu setan sedang menyerang keluarga kita, membuat kita memiliki kesimpulan-kesimpulan yang salah dan menyesatkan. Istri nanya apa, kita berpikirnya kemana. Suami ngomong apa, kita berpikirnya kemana.
Nah ini yang saya bilang, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah Bapak Ibu. Hidup Kristen adalah hidup yang selalu melihat dari sudut positifnya. Karena selalu saya bilang, there is always two sided of coin. Selalu ada dua sisi dari mata uang itu. Tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sisi positif, semuanya akan jadi positif. Ketika kita tahu pokoknya masukan dari suami saya itu yang terbaik, pokoknya masukan dari istri saya itu yang terbaik, maka rumah tangga kita indah. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan kita melihat setan sedang menyerang keluarga kita? Ketika membuat kita melihat masalah sebagai situasi yang berat dan menyakitkan. Ketika ada masalah, hal pertama yang kau ingin datangi adalah istrimu. Ketika ada masalah yang kau ingin datangi suamimu, rumah tanggamu on the right track. Tapi ketika ada masalah justru yang kau pikir untuk lari dari istrimu, lari dari suamimu, artinya setan sedang menyerang. Mulai hari ini pastikan, ibu-ibu jangan tuntut suamimu untuk menjadi sempurna, tapi tuntutlah dirimu supaya menjadi istri yang baik. Amin. Suami-suami jangan tuntut istrimu supaya sempurna, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Ketika kita sudah menjadi suami yang baik dan istri yang baik, saya percaya ada berkat Tuhan di keluarga kita masing-masing. Amin. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu sudah kami terima, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu terus berbicara buat kami. Biarlah firman-Mu mengajar kepada kami bahwa kami harus kurangi kebiasaan kami menuntut pasangan kami. Kami selalu melihat kekurangan istri kami. Kami selalu melihat kekurangan suami kami. Kami selalu melihat kekurangan pasangan kami. Tetapi hari ini biarlah kami belajar bahwa kami harus melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang dahsyat dari pasangan kami. Karena kami tahu berkat Tuhan buat keluarga kami. Istri adalah pemberian Tuhan buat hidup kami. Suami adalah pemberian Tuhan buat hidup kami. Kami tidak boleh menyakitinya, kami tidak boleh mengecewakannya, kami tidak boleh melukainya. Tapi biarlah selalu kami menghadirkan damai, kasih, dan sukacita bagi pasangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini saya mengundang saudara-saudara yang akan diberkati pernikahannya atau diteguhkan pernikahannya untuk bangkit berdiri. Kalau saya nggak salah 22 pasangan suami istri. Dan sekarang ingatlah yang akan diberkati pernikahannya untuk saling bertatap-tatapan serta menjawab pertanyaan saya dengan jujur, tegas dan benar di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang di Kana, yang di Galilea. Suami istri saling bertatap-tatapan, dan hari ini ingatlah Bapak Ibu sedang menjawab pertanyaan saya di hadapan Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian tetap yakin bahwa pasanganmu adalah pilihan terbaik dari Tuhan bagimu? Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu tetap siap untuk merawat, mengasihi, serta membahagiakan pasanganmu dalam segala keadaan dengan cinta serta kasih yang dari Tuhan? Yang ketiga, apakah Bapak dan Ibu sekalian setelah melewati pernikahan beberapa tahun tetap setia dalam segala keadaan dan siap setia dalam segala situasi, sehingga hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua? Kepada setiap suami, saya bertanya, jika engkau siap, katakan dengan tegas dan benar di hadapan Tuhan, saya siap. Kepada setiap suami, saya bertanya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, apakah jawabanmu? Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap suami untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan benar di hadapan Tuhan. Dan sekarang kepada setiap istri, saya akan bertanya, dan ketika engkau siap, katakan, ya saya siap. Kepada setiap istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya setelah melewati pernikahan beberapa tahun,
Saya bertanya, apakah jawabmu? Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan ibu-ibu sekalian untuk menjalankan komitmennya di hadapan Tuhan. Sekarang pasangan suami istri akan diteguhkan. Bukan hanya saling bertatapan, tapi saling berpegangan tangan. Dan dimulai dari para suami. Pandanglah istrimu serta peganglah kedua tangannya dengan kasih Tuhan. Dan setiap suami ucapkanlah janji peneguhan nikahmu dengan segenap hati. Keluar dari dasar hati yang terdalam. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya di gereja Kana di Galilea ini. Dengan sungguh-sungguh. Jika engkau siap, ulangi pernyataan saya. Jika engkau tidak siap, cukup diam saja. Aku suamimu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk tetap mencintaimu, merawatmu, dan membahagiakanmu sebagai harta terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Aku suamimu berjanji di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk tetap memandang ke depan demi kebahagiaan rumah tangga kita dan tidak akan menoleh ke belakang, serta siap menyelesaikan setiap masalah dengan kasih, tanpa kekerasan, tanpa bentakan di dalam keluarga kita. Aku suamimu berjanji di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagimu dan selalu setia kepadamu hingga hanya maut saja yang dapat memisahkan kita berdua. Istri-istri, suamimu telah menyampaikan janji nikahnya, janji peneguhan nikahnya. Pastikan kau mendoakannya menjadi istri yang selalu penolong. Ingat, setiap manusia lemah dan ada kekurangannya, tetapi dengan topangan doa dan semangat dari istri, maka suami akan mampu. Karena doa orang benar besar kuasanya. Sekarang istri-istri, peganglah tangan suamimu dan tataplah matanya dengan baik dan keluarkan kalimat ini dari dasar hatimu yang terdalam. Jika engkau setuju, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dan jika engkau merasa tidak setuju, engkau tidak perlu menyampaikannya karena engkau menyampaikannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Setiap istri, aku istrimu berjanji di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk tetap mencintaimu, siap tunduk kepadamu, selalu menghargaimu dan membahagiakanmu sebagai harta terindah yang Tuhan berikan bagiku. Aku istrimu berjanji di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk selalu memandang ke depan demi kebahagiaan rumah tangga kita dan berjanji tidak menoleh ke belakang serta siap menyelesaikan setiap masalah dengan kasih, tanpa kekerasan, tanpa bentakan di dalam keluarga kita. Aku istrimu berjanji di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagimu serta selalu setia kepadamu hingga hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Para suami, istrimu sudah menyatakan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Setiap manusia pada dasarnya lemah. Pastikan sebagai suami engkau kepala dalam keluarga. Pastikan kau memberi ketenangan, pastikan kau memberi kedamaian, pastikan kau memberi dorongan. Sehingga istrimu mampu menjalankan janjinya di hadapan Tuhan. Setelah masing-masing pasangan suami istri mengucapkan janji peneguhan nikahnya, masing-masing boleh berlutut serta menerima berkat peneguhan pernikahan. Kalau kakinya sakit, sudah cukup duduk di tempat duduk. Tapi kalau sudah bisa berlutut, silakan berlutut di hadapan Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan nanti akan berdoa pribadi. Suami istri pegangan tangan, berseru kepada Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan akan tumpang tangan buat setiap saudara, mengurapi saudara dengan minyak urapan ini. Sehingga mulai hari ini rumah tangga sudah terus diberkati, rumah tangga sudah penuh mujizat, rumah tangga sudah penuh hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Sambil semua nyanyikan pujian ini, dan hamba-hamba Tuhan akan tumpang tangan buat saudara dan mendoakan saudara satu persatu. Urapi Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada urapan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Suami akan menjadi imam yang kudus, istri menjadi penolong. Sukacita yang abadi boleh selalu ada. Anak cucu mereka diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Semua masalah sudah lewat ke depan mereka. Ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Terima kasih, mulai hari ini tidak ada bentakan dan makian dalam keluarga. Selalu yang ada kasih,
damai, sukacita, berkat surgawi yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Allah yang sempurna dicurahkan luar biasa. Terima kasih Bapa. Ada seorang ibu di sini yang bersama dengan suaminya di luar negeri. Tuhan juga memberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Suami istri ini penuh berkat Tuhan yang luar biasa. Mungkin suaminya mengikuti melalui video call. Dalam nama Yesus diberkati berlipat kali ganda. Istri dan suami ini penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat setiap mereka yang belum punya pasangan teman hidup, yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan teman hidup. Tuhan, biarlah dari tempat ini mereka dapat tuntunan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka pun mengalami berkat Tuhan. Kami berdoa juga buat ibu janda dan duda. Dalam nama Yesus dari tempat ini diberkati. Dan juga mereka yang datang sendiri, kami juga ucapkan berkat untuk pasangannya di tanah air. Di dalam nama Yesus diberkati. Diberkati istri yang berdoa buat suaminya, suami yang berdoa untuk istrinya. Kami doakan satu hari mereka satu keluarga bisa bersama juga di tanah perjanjian ini. Di dalam nama Yesus, rumah tangga mereka juga boleh bahagia. Berkat yang mereka terima di tempat ini mereka pancarkan buat keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan merubah air tawar menjadi anggur manis. Kami juga percaya mulai hari ini rumah tangga kami makin manis, makin indah, makin dahsyat, makin luar biasa dalam terang Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan hari ini secara khusus kita juga berdoa buat mereka yang mungkin sedang berdoa untuk mendapatkan anak. Bapa, dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Yang kata dokter, suami atau istrinya bermasalah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dari tempat ini juga ada mujizat. Kandungan terbuka, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga ketika suami istri ini dapat berkat Tuhan untuk mendapatkan anak di dalam keluarga. Terima kasih, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Sama-sama katakan, aku terima dengan iman. Keluargaku adalah sorgaku. Rumahku adalah istanaku. Hidupku berbahagia. Keluargaku diberkati. Setan tidak punya kuasa. Anggur manis selalu di keluarga kami. Di dalam nama Yesus, anak cucu kami akan diberkati dengan berkat berkelimpahan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Suami istri, saya undang semua bangkit berdiri. Kembali berhadap-hadapan. Semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Semua video dan kamera tolong di-on-kan. Karena hari ini suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun ini akan memberikan the first kiss. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pikir this is so stupid. Kenapa harus the first kiss? Bapak Ibu, saya ngerti Bapak Ibu lebih dari itu juga sudah pernah melakukannya. Tapi maksud saya, setelah diteguhkan pernikahannya, inilah janji kepada pasangan kita bahwa bentakan, makian, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Waktu engkau memberikan ciuman pertama kembali, ini adalah ciuman janji. Sayang, mulai hari ini, biarlah masalah-masalah di keluarga kita selesaikan dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita hitung dari 5 sampai 1, dan setelah 1, Bapak Ibu jalankan tanggung jawabnya. Tolong jangan malu-malu, tapi juga tolong jangan malu-maluin Bapak Ibu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang cuma diindus saja gini. Astaga. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami memberikan a promise kiss. Kami memberikan
ciuman janji. Bahwa mulai hari ini tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada bentakan, tidak ada boleh makian, tidak boleh yang lama diungkit-ungkit. Karena kami sudah menerima peneguhan nikah. Kami sudah diperbaharui. Cinta yang baru, cinta mula-mula ada pada setiap istri, pada setiap suami. Suami mengampuni istrinya, istri mengampuni suaminya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Terima kasih Tuhan. Yang datang tidak membawa pasangannya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan pasangan di tanah air juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu dari gereja dan juga dari Menora, dari GSJS. Kita akan berikan bunga buat Bapak Ibu. Nanti diwakili oleh istri saya yang akan memberikannya bunga kepada pria-pria untuk disampaikan kepada wanita-wanita atau istri-istri atau kekasih jiwanya itu. Haleluya. Bunga ini adalah ucapan terima kasih dari Glow Fellowship Center, dari GSJS Surabaya, juga dari Menora Travel Bapak Ibu ya, serta Rashid Travel yang ada di sini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Baik kami yang single, baik kami yang tidak sama pasangan, maupun kami yang menerima peneguhan pemberkatan nikah, semua baik, semua baik. Dan Tuhan jadikan hidup kami berarti. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat peneguhan nikah yang sudah kami terima di Kana, janji yang kami ucapkan, kami pegang dengan betul, untuk kami hidup di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing, membawa keluarga yang berbahagia, membawa anak cucu yang diberkati, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.